Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat, suaminya Nur. Saya mau klarifikasi yang kejadian barusan karena saya itu masih khawatir dan panik, mungkin emosi lah ya karena belum ada kabar. Ternyata saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, gitu Itu udah. dong, Tan. Yang tadi itu saya udah minta maaf sama Bu Erin atas kegaduhan saya tadi. Itu aja sementara saya minta maaf. Klarifikasinya itu sama Bu Erin juga alhamdulillah istri saya katanya baik-baik di rumah. Itu aja. Gimana kamu Sementara istri saya nunggu gantinya aja. Udah itu aja. Udah tenang ketemu sama istri? Alhamdulillah ini udah tenang, istri saya udah sehat. Ini udah bener-bener terima kasih pada semuanya. Tapi tetap ya ingin istri tetap pulang. Tetap pulang tapi nunggu gantinya aja. Tapi saya nunggu pasti saya nanya yang ke penyalur. Soalnya Ibu Erin katanya begini, boleh pulang asal ada penggantinya. Berarti tinggal neken ke yang si penyalur itu. Karena mungkin Bu Erin sudah bayar ke sana lah, enggak tahu. Tapi untuk HP masih mau dikembaliin atau gimana? Mau dikembaliin katanya. Saya udah ngobrol sama Bu Erin baik-baik dan dulunya juga datang istri saya baik-baik ke sini. Saya pingin pulang juga secara baik-baik. Itu aja. Yang tadi itu mungkin gak sadar, demi Allah saya gak sadar. Jadi mohon maaf gitu atas kegaduhan saya. Udah tahu ya. Udah lega ya kondisinya sekarang sehat. ya? Udah lega. Makanya Berin udah baik banget nawarin saya makan juga gitu. Alhamdulillah. Udah lega saya alhamdulillah. Mungkin kabar ke keluarga juga kan lebih enak kalau gini. Oke. Kalau apalagi bicara langsung sama Bu Erin. Oke. Untuk handphone kapan kata dibalik? Sebelumnya tadi Belum bilang apa? ditentukan. Nanti katanya dikasih. Intinya kalau udah ganti, ada gantinya mungkin handphonenya juga dikasih. Tapi dikasih tahu alasannya gak kenapa handphone ditahan? Oh saya belum nanya, cuman barusan Cuma suruh disuruh klarifikasi nunggu dulu. kayak gantinya gitu. Ya intinya ada gantinya dulu. Perjanjian sama penyalurnya itu, makanya neken sama penyalurnya itu saya. Untuk Mbak Nur sendiri gimana? Udah ketemu sama suami tadi, udah tenang itu gimana? Alhamdulillah tenang, Pak. Apa-apa. Karena kalau misalkan nggak ketemu, termakan berita-beritanya juga yang berlebihan kan. Jadi saya juga khawatir karena nggak ada komunikasi. Tapi sekarang udah ketemu, jadi saya bisa jelasin sama dia kalau saya nggak kenapa-napa di sini baik-baik aja. Ini gitu. maaf nih. Ibu Erin juga baik ya. di sini gitu. Gak apa-apa. Yang punya masalah kan Mbak Hera sama Ibu, sama saya enggak. Saya nggak jadi masalah di sini, nggak apa-apa. Baik-baik aja gitu. Betah lah ya. Betah. Iya. Kalau betah mah enggak, yakin enggak betah mah. Cuman kan maksudnya enggak betah itu apa ya? Trauma lah lihat yang udah-udah. Iya. Tapi Mbak Nur sendiri ingin buru-buru bisa keluar dari sini. Saya paling nunggu penggantinya. Kalau keinginan Mbak Nur sendiri? Pengennya secepatnya diusahain sama penyalurnya gitu. Karena saya juga kan udah lama nggak ketemu, nggak komunikasi sama anak, sama keluarga, sama ibu saya. Apalagi dengar ibu saya sakit kan. Jadi saya pengen ketemu langsung, pengen pulang. Berarti itu alasan Mbak Nur mau pulang. Iya. Makanya minta cari pengganti. Iya, karena saya kaget dengar ibu saya sakit gitu. Udah ya Kak, makasih atas informasinya. Mbak Nur berarti di dalam sama Bu Erin tidak Semuanya terjadi udah baik-baik, kontak. apa-apa ya. Berarti aman-aman aja ya. Kalau sama aman-aman saya, kalau sama saya aman-aman saja. Cuman kan ibu masalahnya sama yang lain. Iya, kalau sama Mbak Nur mah aman. Aman. Dan Suami baik-baik saya aja. itu karena termakan hoak yang itu. Jadi, Tapi Mbak Nur sendiri kalau nggak bisa komunikasi kangen gak sih sama istri suami? Salim Mbak Nur. Mamula cenah. Makan dulu katanya. Oh iya. Sok makan. Ikut. Mang. Ikunya Kang. Ya. Kasih. Masuk Mas. Udah ikut enggak apa-apa toh. Mas Ella kan ikut dari mana? Tapi pernah melihat Mbak Hera katanya dia merokok. Mbak Ira ngerokok sih. Oh, merokok. Iya, Di dalam rumah. di dapur. Kalau di atas di kamar mungkin saya nggak tahu karena nggak pernah main ke kamarnya. Kalau yang main ke kamar itu Mbak Siti. Kalau saya jarang, karena saya nggak deket sebenarnya sama Mbak Hera karena saya orangnya masing-masing kayak gitu. Ya kerja aja. Tapi sempat kaget gak sih kamu sendiri sebagai ART sama RT melihat ada yang merokok? Kaget sebenarnya kan cewek. Saya jujurnya
Jarang, malah nggak pernah lihat cewek ngerokok gitu. Jadi Mbak Hera ngerokok di dalam lagi, cuman saya nggak bisa ngegubris atau apa karena itu kan kemauan dia, takutnya tersinggung atau apa gitu, jadi saya gini aja. Kamu sendiri tahu nggak perihal yang Hera ini yang memakai baju-baju dari anak-anak dari Bu Erin? Saya nggak tahu. Itu karena katanya di atas, kalau saya kan bagiannya di luar, jadi katanya iya, cuman kalau misalkan saya lihat secara langsung enggak, karena saya di luar bagiannya. Katanya iya. Teh Nur kan di luar ya. Nah, pernah melihat Mbak Hera tuh lagi bikin apa video Atau di lingkungan rumah, terus apa ngambil gambar di luar gitu kan, suasana rumah Bu Haji ini sendiri. Pernah melihat nggak? Pernah, karena saya lagi di taman kan, lagi sapu-sapu, dia videoin, tapi saya nggak nengok HP, tapi saya tahu dia lagi ngerekam, cuman nggak tahu buat apanya, saya nggak tahu. Terus karena Mas Jo juga di videoin kan sama Mbak Hera, cuman saya nggak tahu di upload di mana, jadi ya saya cuek, nggak tahu. Kalau misalkan di video, saya juga pernah di video di sini sama Mbak Hera. Kalau foto mungkin iya, kayaknya sih iya. Tapi sempat nanya nggak, ngapain sih bikin video gitu? Iya, saya bilang ngapain Mbak bikin video kayak gitu, takut ibu marah nanti. Enggak, katanya dia nggak lihat kok gitu, buat pribadi aja, katanya buat paling buat status WA, saya tahunya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak di sosial media gitu di upload, saya nggak tahu karena Diupload di sosial media pribadi dia nggak tahu. iya, saya nggak tahu, saya nggak kepo soalnya. Intinya sempat mengetahui ya. Iya, karena saya juga kan pernah di video di luar pas lagi sapu-sapu halaman. Oke, Teh Nur, ini kan Ibu sama Mbak Hera dan juga penyalur ya. Ini sedang ada konflik atau terkait hukum, berhadapan dengan hukum ya. Nah, punya harapan apa Mbak Nur, Teh Nur ini? Ya, harapannya sayanya pengennya baik-baik aja, karena kan Mbak Hera di sini datang juga secara baik-baik, pengennya keluarga secara baik-baik, pengennya ya damai-damai aja kalau bisa ya. Maksudnya Mbak Hera juga harus tahu juga kalau dia juga salah kayak gitu, karena mungkin ibu marah karena emang dia nggak ikutin aturan ibu di rumah gitu aja. Saya pengennya baik-baik aja, karena ibu kan maksudnya ibu juga di sini baik kalau misalkan Mbak Hera ikutin aturan dia gitu. Tapi selama kamu bekerja di sini, kamu gimana rasanya mengikuti aturan dari majikan, khususnya Ibu Erin? Kalau ngikutin aturan ibu pasti ibu nggak akan marah. Saya juga tenang. Tapi kalau misalkan marah kayak gitu paling sebentar, nanti juga nggak marah gitu aja, nggak terlalu lama marahnya, nanti juga baik lagi. Biasanya kalau marah tuh apa? Misalnya ini nggak sesuai dengan maunya Ibu gitu ya? Iya, paling kayak gitu. Kalau misalkan ibu mungkin kan nggak merhatiin, kalau misalkan saya semisal udah siram tapi kata ibu belum siram lagi, paling gitu aja. Jadi Soalnya kan berita yang beredar kalau laporan Hera sendiri kan pernah dijambak, pernah di ini maki-maki. Kamu sendiri pernah melihat gak? kalau melihat sih enggak, dijambak juga enggak, soalnya kan kejadiannya di atas. Kalau misalkan waktu kejadian yang sore itu mungkin karena ibu kurang menerima ya, karena tiba-tiba Mbak Hera bawa polisi kan mengganggu ketertiban juga di sini, mungkin ibu agak sedikit marah, jadi ibu marah. Sempat dia tarik-tarikan kayak gitu, mungkin karena Mbak Hera pengen keluar gitu. Tapi Kalau misalkan dijambak saya nggak. Teh Nur sendiri betah di sini ya sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada berita yang kayak gitu, saya aman-aman aja, betah-betah aja di sini. Cuman karena ini udah terjadi pemberitaan yang berlebihan di luar, keluarga saya jadi sakit, suami jadi panik, saya juga nggak bisa komunikasi, jadi kayak berantakan kayak gitu loh. Jadi saya juga kerja di sini jadi kayak nggak nyaman kayak gitu loh Pak, karena suami
panik banget kayak gitu, berita yang berlebihan yang kayak gitu. Berarti teteh merasa malu juga sama ibu ya dengan adanya begini ya. Iya, apalagi saya tadi kan Mm-mm. suami saya panik banget kan. Oh, bapak lihat dia kayak gitu, jadi ya gimana, saya malu juga sih. Tadi saya jadi udah minta maaf. Tapi sebenarnya betah. Betah-betahin aja Pak. Hmm. Karena kalau misalkan apa yang namanya kerja kan di tempat orang yang nggak ada yang betah kayak gitu kan, yang kan kerja bukan buat bukan tinggal di rumah sendiri, kerja karena butuh gitu. Ini kan berita kan udah viral ya, udah ramai kemana-mana. Kamu sendiri ada pesan gak sih untuk keluarga kalau kamu baik-baik aja di sini loh? Iya, untuk mama, untuk bapak, mertua, untuk keluarga, lu di sini baik-baik aja, jangan panik, karena di sini ibu juga baik. Kalau yang punya masalah itu ibu sama yang lain, kalau sama Nur enggak, karena ini terlalu berlebihan beritanya, jadi ibu panik, jadi nyita HP saya gitu. Kalau misalkan berita ini nggak terlalu berlebihan, nggak sampai media, ibu saya di sini aman-aman aja, nggak apa-apa. Itu yang kabur kemarin itu berarti dia punya salah juga kan, kemarin katanya ada yang kabur ya. Iya, Mbak Siti. Mm-mm. Mbak Siti katanya sempat curhat dulu sebelum malamnya, sebelum dia kabur tuh bilang, saya capek karena mungkin rumahnya emang gede kan. Oh, nggak luas. biasa. Iya, karena katanya tenaga saya ini nggak bisa, nggak kuat gitu, jadi lemes katanya, jadi mungkin dia milih pergi daripada bertahan di sini, mungkin gitu. Tapi sama ibu selama pas kejadian itu nggak ada dimarahin, nggak ada di apa-apain sih ibu. Mbak Siti pergi karena emang dia katanya capek aja karena kerjaannya gitu aja, kan rumahnya gede.